Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama kita belajar. Mudah-mudahan dengan ta'allum ini kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula pada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu asy-syakur. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, wa'malu bi sifatillahi ta'ala. Beramallah engkau dengan meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa'malu bi sifatillahi ta'ala, beramallah engkau dengan meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak sifat-sifatnya Allah yang perlu kita tiru. Satu diantaranya adalah asy-syakur. Asy-syakur secara bahasa artinya maha berterima kasih. Banget uliye matur nuwune, itu kalau istilah orang Jawa. Allah itu asy-syakur, sangat berterima kasih sekali kepada hambanya. Padahal Allah ini tidak membutuhkan amal dari seorang hamba. Tetapi ketika seorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal kebaikan, Allah itu sangat berterima kasih. Begitu berterima kasih Allah Subhanahu wa taala atas amal kebaikan seorang hamba, sehingga Allah itu banyak memberikan anugerah kepada seorang hamba. Di antaranya ketika seorang hamba itu berbuat satu kebaikan, maka Allah pahalanya lipatkan menjadi 10 dilipatkan lagi berlipat-lipat sampai 700 dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian di antara bentuk sangat berterima kasihnya Allah adalah bahwa ketika orang itu baru berniat melakukan kebaikan, itu pun sudah oleh Allah itu dicatat sebagai satu kebaikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147 disebutkan bahwa di antara sifat asy-syakurnya Allah, di situ disebutkan bahwa Allah itu tidak akan mengadab hambanya. Di surat An-Nisa ayat 147 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah itu tidak akan berbuat mengadab kamu sekalian. In syakartum, jika kamu itu bersyukur, wa amantum, dan jika kamu sekalian beriman. Wa kanallahu syakiran aliman,
dan Allah itu maha bersyukur, maha mengetahui. Jadi bentuk berterima kasihnya Allah itu adalah Allah tidak mengadab manusia karena manusia itu bersyukur dan karena manusia itu beriman kepada Allah. Nah, bentuk syukurnya manusia itu bagaimana? Ibnu Taimiyah menyebutkan as-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. As-syukru yakunu bil qalbi. Syukur itu haruslah dijalani yang pertama dengan hati. Jadi tandanya orang bersyukur itu hatinya merasa bahagia. Wal lisan, dan juga dengan lesan. Lesannya itu mau mengakui nikmat yang dia terima. Wal jawarih, dan dengan anggota badan. Jadi syukur itu hati menunjukkan rasa bahagia, lesan mengucapkan alhamdulillah, seluruh anggota badan itu ikut menunjukkan rasa syukur itu, yaitu apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat syukur juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan as-sana'u 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Syukur itu adalah as-sana'u 'ala ni'ami, yaitu memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan, wa mahabbatuhu, dan menunjukkan cinta kepada Allah, wal amalu bi ta'atihi, dan syukur itu ditunjukkan dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, kita beribadah, melakukan berbagai macam kebaikan, itu adalah wujud dari rasa syukur. Ternyata syukur itu tidak cukup diwujudkan hanya secara lisan. Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa annal ma'asi kullaha min naw'il kufri al-asghar fa innaha dittus syukri alladhi huwa al-amalu bit ta'ah. Annal ma'asi, sesungguhnya maksiat-maksiat kullaha min naw'il kufri al-asghar, maksiat yang dilakukan manusia itu termasuk jenis kufur, tetapi asghar, kufur kecil. Kenapa maksiat itu dianggap kekufuran kecil? Fa innaha syukri, karena maksiat itu bertolak belakang dengan syukur. Alladzi huwa al-amalu bit ta'ah, di mana syukur itu adalah berbuat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat manusia itu berbuat dosa, itu dianggap bertentangan dengan syukur. Kenapa? Karena syukur itu adalah bi ta'atillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya realisasi wujud dari sifat asyakurnya Allah, maha berterima kasihnya Allah, disebutkan di banyak kisah bahwa Allah itu karena ada orang melakukan satu kebaikan walaupun dia adalah seorang pendosa, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'sin raqiyin yalhasu qala kada yaqtuluhu al-atasu fanazzahat khuffaha fa'awsaqathu bihimariha fanazzahat lahu minal ma'i faghufira laha bidzalik. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Suatu ketika Rasul itu bercerita. Ini yang bercerita adalah Rasul. Ceritanya Rasul adalah bahwa pada zaman dahulu hufiro limro'atin mumisatin,
ada seorang wanita pelacur. Rasul tahu kisah ini ya tentu dari malaikat Jibril, karena ini kan kisah telah terjadi. Jadi Rasul mendapatkan kisah ini dari malaikat Jibril, bahwa dulu itu ada seorang wanita yang profesinya pelacur, PSK lah kira-kira zaman sekarang. Marrat bikalbin ala ra'sin raqiyin. Suatu ketika pulang kerja gitu, kalau orang sekarang itu, dia itu bertemu seekor anjing yang sedang kehausan berada di samping sebuah sumur. Anjing ini kehausan, pingin minum, tapi dia tidak bisa menjangkau air itu. Yalhasu, dia menjulur-julurkan lidahnya. Qala kada yaqtuluhu al-atasu. Nabi berkata bahwa anjing itu mungkin hampir saja mati karena kehausan tersebut. Fanaza'at khuffaha. Tanpa berpikir panjang, wanita tersebut lalu melepaskan sepatunya. Sepatu itu kan ada lubangnya begitu ya. Fa'au sakothu bihimariha, lalu sepatu itu diikatkan dengan tali. Fanaza'at lahu minal ma, yang itu dengan tali itu digunakan untuk mengambil air, jadi untuk timba lah kira-kira begitu. Fahufiro laha bidzalik. Karena kebaikan wanita tersebut yang menolong anjing yang kehausan itu, padahal dia seorang ahli maksiat ya, lalu dia itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga. Padahal profesinya seorang pelacur. Ketika mendengar kisah ini, para sahabat lalu rame-rame bertanya, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik hanya terhadap hewan seperti itu kok benar-benar mendapatkan pahala? Masa cuma nolong anjing yang mau minum karena kehausan gitu dapat pahala ya Rasul? Apa begitu dapat pahala?" Maka Rasul menjawab, fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun, bahwa menolong setiap makhluk yang bernyawa itu berpahala. Menolong setiap makhluk yang bernyawa itu berpahala. Dalam redaksi yang lain, menolong setiap makhluk Allah yang basah. Karena kalau basah itu ada tanda kehidupan, maka itu juga berpahala. Berarti tidak hanya menolong hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk makhluk yang bernyawa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua benda-benda itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kebaikan itu tidak hanya berbuat baik kepada manusia. Kemudian Rasul juga menjelaskan lagi sebuah hadis, ini bisa jadi motivasi juga untuk kita, betapa Allah itu sangat berterima kasih kepada manusia yang melakukan kebaikan yang mungkin manusia sendiri itu menganggap itu remeh, tapi Allah tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Rasul pernah menceritakan lagi kisah bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariq fa akhrahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Kata Rasul, bainama, pada suatu ketika, rajulun, ada seseorang, yamsi bi tariqin, yang dia sedang jalan, wajada husna syaukin ala tariq, lalu dia menemukan di jalan itu ada kayu yang berduri. Fa'akharahu, maka kemudian dia menyingkirkan kayu yang berduri tersebut. Fasakarallahu lahu, lalu Allah itu berterima kasih kepada orang tersebut. Faghfara lahu, maka orang tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan cuma menyingkirkan
kayu berduri dari jalan, itu pun Allah sangat berterima kasih. Nah ini kita ini perlu punya sifat senang bersemangat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Allah sendiri itu sangat berterima kasih. Padahal sekali lagi saya sebutkan, Allah itu tidak membutuhkan amal perbuatan kita, tapi ketika Allah melihat kita melakukan kebaikan, Allah itu sangat berterima kasih. Ini kita perlu terapkan ini, ajak kepada orang lain, yuk kita motivasi, semangati orang lain agar kebaikan-kebaikan itu bisa tumbuh di mana-mana. Kita perlu wa'malu bisifatillah, beramal dengan meniru sifatnya Allah ini, yaitu dengan cara belajar menghargai kebaikan apapun, sekecil apapun. Kalau kita menghargai kebaikan, maka ibarat tanaman, kebaikan itu akan tumbuh. Janganlah kita menganggap kebaikan itu sepele, biasa. Misalkan begini, anak kita tiba-tiba mengambilkan kita air minum. Mungkin ada orang tua yang berpikir agak ketus. Dia sudah wajar, yang namanya anak ya, membantu orang tua. Tapi kalau kita meniru sifat Allah ini, hendaknya kita itu jangan sampai menganggap kebaikan itu seakan-akan tuh hanya hal biasa yang remeh, tapi harus kita anggap itu hal yang luar biasa. Karena Allah sendiri As-Sakur, maha berterima kasih. Nah saat ini mungkin di sekitar kita itu kebaikan-kebaikan itu jarang muncul, karena ternyata kadang-kadang kita tidak pandai menghargai kebaikan, termasuk kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Kita perlu banyak bersyukur kepada Allah. Selesai kita sholat subuh, selesai kita ngaji begini, nanti jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberi nikmat bisa datang ke masjid ini. Begitu banyak pahala yang kita dapat. Setiap langkah menuju ke masjid itu adalah kebaikan. Setiap langkah. Anda kesini tadi nggak naik motor. Nah, naik motor ini yang dapat pahala motornya. Iya, zaman sekarang itu kayaknya harus hati-hati ini. Banyak pahala-pahala itu pindah bukan ke manusia tapi ke teknologi. Sekarang yang berpahala itu HP. Ada seorang anak berziarah ke kubur orang tuanya. Dia lihat teman-temannya pada buka buku Yasin, baca Yasin, baca tahlil. Karena dia nggak bisa ngaji, dia bingung. Akhirnya dia ngeragapi sakunya, ngambil HP, lalu disetel HP-nya. Lalu dia bilang, Bapak Ibu, saya nggak bisa baca Yasin, nih ku setelkan murotal Yasin yang paling merdu. Yang dapat pahala siapa? HP-nya. Kan begitu sekarang. Ya kita jangan sampai seperti itu. Ini murotal bagus sekali, diputar 10 kali selama 24 jam. Ada yang disetel jam 3 pagi, bangunkan biar pada sholat tahajud. Tidak tahu pada tahajud apa tidak. Ya mudah-mudahan panjenengan pada bangun semuanya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi Allah itu As-Sakur, maha berterima kasih. Allah sangat menghargai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Sebagai seorang hamba kita disuruh wa'malu bisifatillah, beramallah engkau dengan meniru sifat-sifatnya Allah. Salah satunya dengan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling sederhana, perintah paling mudah adalah ketika engkau mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka ucapkanlah terima kasih. Sebab kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurullah.
Barang siapa tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka itu tandanya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Sebenarnya hakikat berterima kasih ya kepada manusia, tetapi Allah tetap menyuruh kita berterima kasih kepada sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.